Ini bersama-sama dengan tim menyemarakkan dunia podcast yang dengan harapan bisa bersilaturahim, bisa menambah teman, dan yang utama adalah dengan tujuan apa yang kami lakukan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa podcast, perkenalkanlah kami dari Mecintil Podcast, yaitu media cinta ilmu dari PKBM Media Cinta Ilmu Lamongan. Kami bersama-sama dengan tim menyemarakkan dunia podcast yang dengan harapan bisa bersilaturahim, bisa menambah teman, dan yang lebih utama adalah dengan tujuan apa yang kami lakukan bisa membawa manfaat bagi kita semua. Nah, pada kesempatan ini kami di studio Mecintil Podcast telah mengundang seorang figur. Sekarang kita akan sapa ya. Assalamualaikum Bu Fitri Kurniawati. Iya, waalaikumsalam Bu Enda. Pemirsa, kami di studio saat ini kedatangan seorang figur dengan nama familiarnya adalah Bu Fitri. Tadi kita sudah sapa bersama-sama, dan untuk lebih mengenal lebih dekat lagi figur yang kita undang kali ini, kita akan mengadakan silaturahim dengan menyambung sapaan ya. Bu Fitri, kalau boleh tahu, kita bicara yang ringan-ringan ya Bu Fitri ya. Iya. Ya, Bu Fitri, kalau boleh tahu cita-citanya dari kecil apa sih? Cita-cita saya dari kecil itu kebetulan menjadi guru, Bu. Iya. 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 Jadi guru ya? Iya. Iya. Bu Fitri bercita-cita menjadi seorang guru. Kapan cita-cita itu mulai muncul menjadi seorang guru? Munculnya tidak tahu pasti, Bu. Tapi setelah saya sekolah TK, Ya. gara-gara ada guru yang sayang sama saya, jadi saya itu ingin seperti beliau. Jadi cita-cita itu muncul setelah itu, setelah guru TK itu, jadi saya ingin seperti beliau. Ya. Masih ingat gak nama guru Masih. yang di? Ya. Siapa? Kebetulan Bu Lili, Bu. Bu Lili. Iya. Sekolahnya di mana? Di TK Bernawati Surabaya. Kalau boleh mungkin disapa? Iya. Mungkin sekarang Bu Lili sudah purna. Iya. Iya. Bisa Selamat jadi? siang. Iya. Iya. Selamat siang Bu Lili. Saya yang kebetulan juga meneruskan di bidang pendidikan seperti Ibu. Semoga kalau Ibu melihat hari ini Ibu dalam keadaan sehat walafiat, dan saya mengikuti jejak Ibu. Terima kasih atas bimbingan Ibu waktu di TK dulu ya, Bu. Iya, alhamdulillah. Jadi itu yang melatar belakangi Bu Fitri Iya. mencita-citakan menjadi seorang guru. Iya. Memang cita-citanya jadi guru TK begitu? Apa seorang guru gitu saja? Sebetulnya tidak dominan guru TK, Iya. seorang guru. Seorang guru Iya. gitu ya. Bu Fitri, kembali kita lanjutkan tentang obrolan kita ya. Iya. Bu Fitri tadi sudah menyampaikan, menceritakan bahwa yang melatar belakangi Bu Fitri mencita-citakan sebagai seorang guru itu adalah gurunya sendiri gitu ya. Nah, tentu kalau kita mempunyai cita-cita, kita itu berupaya untuk bisa menggapai dan meraih cita-cita itu. Apakah usaha itu dilakukan juga oleh Bu Fitri? Iya, tentunya. Bisa diceritakan bagaimana usahanya? Untuk menjadi guru saya tidak fokus ke guru TK. Nah, kebetulan itu saya mengantar anak saya ke sekolah. Oh, berarti sudah berkeluarga ya? Iya. Sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga, mengantar saya ke sekolah. Kebetulan di lembaga tersebut membutuhkan seorang guru. Kalau boleh tahu, putranya waktu itu sekolahnya di mana? Belum sekolah, kan playgroup. Oh. Usia 3,5 tahun. Oh, ingat saya. gitu. Iya. Ya. 3,5 tahun saya mengantar, dan kebetulan lembaga tersebut
membutuhkan seorang guru TK dengan gaji yang minim. Saya ditawari, saya tidak menyanyiakan kesempatan itu karena pada dasarnya kan tidak ada kesempatan datang 2 kali. Iya. Jadi saya terima walaupun ijazah saya waktu itu masih SMA. Oh iya, masih SMA ya. Jadi belum relevan untuk jadi guru ya. Kalau disesuaikan dengan masa sekarang ini sejak undang-undang guru dan dosen dikeluarkan gitu ya. Iya. Terus kalau setelah itu 3 bulan kemudian baru ada pembukaan untuk kuliah D2 PGTK. Dan waktu itu nekat Bu. Iya. Nggak ada biaya, saya nekat. Yang penting saya bisa daftar dulu. Dan kebetulan orang tua saya itu mendukung, kebetulan ibu saya. Karena dominan keluarga saya itu lulusan sarjana semua. Saya sendiri yang SMA. Gitu ya. Iya. Karena anaknya banyak, nggak bisa menyerpan semua, jadi diambil yang nomor 1 dulu yang selesaikan kuliahnya. Jadi waktu itu saya bilang, ada kuliahnya, ambil aja langsung. Jadi di 2 itu saya dengan momong putra waktu itu anak masih 3,5 tahun, 2 orang putra waktu itu. Yang pertama ya? Yang kedua. Yang kedua, iya. Yang pertama itu sudah bisa ditinggal katakanlah. Yang butuh perhatian kan yang kedua ini. Jadi susah payah itu akhirnya saya dapat lulus di D2 PGTK itu, dan alhamdulillah. Tahun berapa ya kira-kira waktu itu ya? Tahun 2005. Oh pas ya, pas undang-undang dosen ya. 2005 saya masuk ngajar. Mulai masuk 2003. Oh gitu. Lulus PGTK-nya itu saya 2005. 2005 alhamdulillah. Jadi tahun 2005 itu sudah lulus PGTK. Iya, D2 PGTK ya. Dan sudah mengajar. Sudah. Iya. Nah, setelah itu kan D2 ya. Padahal kan kalau sekarang ini, dan seingat saya itu mulai tahun 2005 itu kalau mungkin disosialisasikan sekitar tahun 2006 ya, bahwa seorang guru itu harus mempunyai pendidikan yang relevan dan itu adalah S1. Bagaimana kelanjutannya? Waktu itu saya tidak berpikir undang-undang Bu. Tidak berpikir undang-undang harus begini kan. Saya punya target Bu. Saya punya target itu bahwa saya harus bisa menempuh sarjana. Jadi setelah D2 PGTK seharusnya kan linear. Kebetulan waktu itu belum ada Bu Endang. Ada yang BK. Sudah linear tapi belum sarjana. Jadi kebetulan waktu itu yang dibuka itu BK, bimbingan konseling di Universitas Darul Ulum Jombang. Kebetulan bukanya di Lamongan juga, sekolah jarak jauh itu. Dan kalau berpikir undang-undang ini saya harus memenuhi target anak saya sebelum anak saya kuliah, saya harus selesai dulu kuliah. Jadi saya ikut di S1 Darul Ulum Jombang itu sampai 2016 insya Allah 2016 saya lulus. 2000 berapa ya benar saya agak lupa. Itu sarjana BK. Oh BK. Setelah BK saya bisa masuk. Lulus tahun berapa itu? Lulus tahun berapa ya? 2006 kalau tidak salah. Cepat ya. Karena saya sudah menempuh D2. Jadi saya jadi saya jarak yang seharusnya 4 tahun ditempuh katanya itu dipadatkan bisa ditempuh 2 tahun atau 2 tahun. Akhirnya sudah menyandang S1 dan BK pada tahun 2006. Boleh cerita sedikit Bu Oh boleh silakan sekali ya. Nah waktu itu mendengarkan. Setelah itu ada undang-undang yang harus mengajukan harus linear. Nah waktu itu juga saya kebetulan sudah sertifikasi Bu Endang. Tahun berapa sertifikasinya? Tahun 2012. 2012 Ada dengar-dengar kalau tidak linear sertifikasinya bakal hilang. Akhirnya kayak kebakaran kebakaran jenggot semua kuliah. Akhirnya saya niatnya cuma gini, saya harus bisa linear walaupun itu sama-sama S1. Jadi saya S1-nya 2 kali. Begitu ya. Seharusnya bisa S2 yang menempuh pendidikannya 1 lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan itu semua banyak ilmu yang diterima oleh Fitri dan ilmu tidak sia-sia, betul, yang tentu banyak berguna khususnya dalam mengaplikasikan mendidik untuk anak saya. Ya baik, alhamdulillah. Bu Fitri,
tentu banyak sekali hal-hal yang didapat ya dalam berupaya untuk mewujudkan cita-citanya gitu ya. Nah, kalau boleh tahu siapakah orang yang paling berjasa sehingga Bu Fitri yang waktu itu masih berijazah SLTA dan akhirnya sampai dengan mempunyai gelar S1, S2 dan sekarang menjadi guru profesional. Nah, siapa yang paling berjasa? Bisa diceritakan? Tentunya yang paling berjasa itu keluarga, Bu ya. Iya. Tak luput dari doa orang tua ibu saya tentunya, yang kedua dari suami. Tanpa dukungan mereka semua, nonsen saya bisa mewujudkan cita-cita saya itu tidak mungkin. Karena apa? Saat anak masih kecil butuh perhatian suami yang mendampingi anak saya. Saat saya membutuhkan biaya yang besar, ibu saya yang ikut andil. Jadi sebenarnya terwujud karena dari keluarga dan tak lupa tentunya dari pertolongan Allah ya Bu. Tidak mungkin kalau kita jalan tidak ada yang menggerakkan, semua yang menggerakkan kan. Iya betul. Allah itu sudah mentakdirkan kita jadi apa, tapi kita nggak bisa tinggal diam. Kita harus berusaha untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Kita sudah berusaha, tapi Allah tidak berkehendak. Memang Allah itu mungkin menghendaki kita ke yang lainnya. Jadi gini Bu Endang, sebelum jadi guru saya di rumah sakit selama 5 tahun. Jadi rumah sakit. Iya, jadi apa yang saya inginkan sejak kecil sebelum yang kedua sekolah jadi kecil waktu kecil itu saya kalau tidak sekolah perawat saya sekolah guru. Gitu. Kebetulan perawat itu orang tua tidak mendukung karena katanya perawat itu sulit, ada shift malam, ada gini. Ternyata saya ditakdirkan untuk menempuh 5 tahun kerja di rumah sakit. Memang itu sudah berijazah, belum ijazah SMA, masih SMA. Ya, jadi kalau sekarang istilahnya asisten perawat. Kalau dulu bukan asisten Bu, dulu itu kasar sekali, pembantu perawat. Jadi saya dulu kerja sebagai pembantu perawat. Di mana itu? Di Rumah Sakit Al Ihsan Surabaya. Oh gitu ya, di Surabaya ya. Iya, jadi saya sudah tahu memang sulit. Saya berangan-angan enak nek kerja isok sampai ngomong anak seperti itu Bu Endang. Jadi saya kerja alhamdulillah diterima di pekerjaan yang bisa untuk ngomong anak. Jadi istilahnya wong Jawa ngiras-ngirus Bu Endang. Jadi anak saya kerja saya bawa sekolah. Jadi sambil ngajar saya juga sambil bisa ngomong anak. Nah setelah ngajar itu baru yang sisanya saya kuliah itu bagian suami saya yang tentunya meskipun Bu Fitri itu mendidik dengan membawa seorang anak, tapi kan anak itu juga saat itu sudah menempuh pendidikan yang sama di taman kanak-kanak. Jadi waktu Bu Fitri waktunya mengajar, tentu saja Bu Fitri konsentrasi dan fokus pada tugasnya dan putranya sebagai ya bisa diawasi gitu ya. Alhamdulillah Bu Endang, anak saya juga nurut. Jadi waktu kerja itu nggak pernah manggil mama, nggak pernah manggil ibu. Jadi ngerti gitu ya. Dia mengambil bu guru, mengambil guru gitu ya. Manggilnya bu guru. Mengambil jadi yang memanggil ya. Kalau butuh apa-apa itu bu guru saya belum ini, bu guru saya belum dapat ini. Jadi semua paling mulai sampai akhir. Tidak tahu itu kalau anak saya. Setelah akhir baru. Itu anaknya Bu. Bu ya Allah. Jadi semua Bu Endang, anak saya yang kedua dan ketiga. Kalau di sekolah memang saya pesan dari rumah. Kalau di sekolah itu mama itu Bu. Iya Bu Fitri, terima kasih ya untuk obrolan kita pada kali ini. Tadi kan Bu Fitri sudah menceritakan bagaimana yang melatar belakangi cita-citanya, juga bagaimana Bu Fitri bisa mewujudkan cita-cita tersebut dengan izin Allah. Dan yang terakhir barangkali bisa diceritakan harapan Bu Fitri kepada teman-teman sesama guru PAUD, guru taman kanak-kanak, guru nomor bermain yang saat ini juga bagaimana supaya mereka itu juga menjadi guru itu tidak hanya sebagai guru yang pandai atau menguasai IT saja, tetapi semua komponen itu, kompetensi-kompetensi seorang guru itu dimiliki oleh mereka semua. Saya ingin
harapan Bu Fitri menyampaikan tersebut. Silakan. Tentunya bagi teman-teman guru semua ya, yang penting kita tidak pernah jenuh, tidak pernah lelah, kita harus belajar, dan belajar. Setelah itu kita harus berdoa dan niatkan semua itu ibadah. Kalau semua itu diniati kita ibadah, semua pekerjaan berat itu akan ringan, pendek banget. Jadi kita niatkan itu ibadah, kita berangkat itu bismillah, kita bekerja itu untuk apa sih? Untuk diri kita sendiri, untuk anak-anak juga. Jadi tidak hanya pandai IT, jadi kita juga harus punya etika sesama guru, sesama dengan anak didik kita, karena kita adalah figur yang dicontoh oleh anak-anak kita, terutama anak yang kita didik di lembaga kita. Seperti itu, Bu. Dan harapan saya jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa berputus asa. Kita harus yakin. Kita harus yakin apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan itu insya Allah akan terwujud jika kita punya niat yang kuat. Dan tak lupa kita harus berdoa kepada yang membuat kita hidup, berdoa kepada Allah yang membuat kita bisa seperti ini. Ya, terima kasih. Jadi intinya dengan menggapai cita-cita ini kita semakin taat kepada Allah, bisa beribadah lebih baik lagi, dan itu semua tujuannya tidak lain, yang utama adalah mendapatkan ridha Allah. Akhirnya ada hasilnya. Iya. Jadi mengajar itu tidak hanya sekedar ingin meraih materi saja, tetapi nilai ibadah yang kita utamakan, karena rezeki itu kan sudah diatur oleh Allah, dan ini adalah ladang kita untuk berupaya, gitu ya. Terima kasih Bu Fitri, mudah-mudahan lain waktu kita bisa bersama-sama lagi dalam podcast Mencintil ini ya. Ya. Sekarang kita akan akhiri kegiatan podcast ini, dan mudah-mudahan bisa membawa manfaat bagi teman-teman. Teman-teman pemirsa Mencintil podcast, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.